Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 196. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya sangat membenci hal-hal tidak berguna semacam ini. Tetapi dia tidak benar-benar menginginkan kehidupan Dimas, hanya untuk menakut-nakuti hal ini. Apakah kamu tidak ingin mati? Aditya bertanya pada Das dengan dingin. Aku tidak ingin mati. Aku masih punya istri dan anak, dan masa depan yang cerah. Dimas berlutut langsung ke Aditya, seperti anjing mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. 4 bawahan yang dibawa Aditya semuanya adalah pria kejam, dan mereka paling tidak terbiasa dengan pengecut seperti Dimas. Melihat bahwa Dimas begitu tanpa tulang, keempat bawahan ini semua marah, dan mereka datang dan memberi Dimas tendangan. Dimas dipukuli dan jatuh ke tanah memohon dengan getir. Aditya tampak hampir sama, dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Baru kemudian keempat bawahannya berhenti, berdiri di sana menatap Dimas dengan marah. Dan kapan saja mereka akan menambahkan beberapa materi lagi ke Dimas. Dimas benar-benar yakin. Dia merosot ke tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aku menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan mengampunimu. Aditya berkata dengan dingin kepada Dimas. Dimas buru-buru mengangguk, dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, Anda dapat bertanya. Selama Anda dapat menyelamatkan saya, apa yang Anda minta saya akan turuti. Melihat bahwa Dimas masih kenal, Aditya tidak mempersulitnya lagi. Apa hubunganmu dengan Mary? Aditya bertanya dengan dingin. Dimas telah lama berharap bahwa Aditya akan menanyakan hal ini. Dan dia menjawab tanpa berpikir, Tuan Aditya, saya adalah bawahan Mary. 2 bulan yang lalu, Mary menemui saya, dan dia memberi saya banyak uang. Biarkan saya melakukan tugasnya di kota Manado. Mengapa dia memintamu menjadi bawahannya? Apa yang dia ingin kamu lakukan untuknya? Tanya Aditya. Karena saya seorang direktur, saya cukup akrab di kota Manado, dan saya memiliki hubungan dekat dengan Bilar, bos Provinsi Z, jadi Mary menyukai koneksi sosial saya. Dia meminta saya untuk membantu menangani Anda. Bahkan, beberapa hari yang lalu, saya telah diberitahu bahwa dia akan menyerang Anda selama ini. Dia mengatakan semuanya sekaligus, dan sikapnya cukup tulus. Aditya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga merasa bahwa Dimas tidak berbohong. Apakah Anda memiliki informasi kontak Mary? Hubungi dia sekarang dan tanyakan di mana dia. Aditya berkata dengan dingin kepada Dimas. Sebenarnya, ini juga rencananya. Karena Aditya juga merasa, Mary tidak bisa lagi menjawab panggilan Dimas. Ya, Dimas mengangguk dengan penuh semangat, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Mary. Tapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menjawab panggilan itu. Ini juga diharapkan oleh Aditya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk berhenti memukuli Dimas. Tuan Aditya, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Jadi Anda bisa membiarkan saya pergi. Dimas berdiri dan berkata kepada Aditya dengan wajah kejam. Aditya marah ketika dia melihat penampilan murahan Dimas lagi dan lagi. Tamparan. Aditya menamparkan Dimas dan jatuh ke lantai. Dimas bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selama dia bisa bertahan, dia akan mengaku dipukuli. Kamu pulang sekarang. Begitu ada berita tentang Mary, beritahu aku segera. Bisakah kamu melakukannya? Aditya memikirkannya dan berkata kepada Dimas. Tidak mudah menemukan Mary sekarang. Dan Aditya juga ingin meninggalkan Dimas. Mungkin dia dapat menemukan petunjuk tentang Mary. Ya, saya akan mendengarkan kata-kata Tuan Aditya. Selama Mary menghubungi saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Dimas sangat patuh, dan meyakinkan Aditya dengan tepukan di dadanya.
Pergi. Aditya melambai pada Dimas, menunjukkan bahwa dia bisa keluar. Dimas merasa seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka, menyeka keringat dingin di dahinya, dan melarikan diri. Tuan Aditya, biarkan saja anak ini pergi. Seorang bawahan berkata kepada Aditya dengan agak enggan. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa membunuh orang ini. Kembalikan dia, dan mungkin kita bisa mengetahui keberadaan Mary, kata Aditya. Bawahan itu mengangguk, dan itulah yang terjadi sekarang. Aditya masuk ke mobil dan tidak segera kembali. Dia duduk di mobil dan memikirkan apa yang terjadi hari ini. Tampaknya Melanie semakin tidak dapat menahan diri, dan ada berbagai tanda bahwa Melanie telah benar-benar tertembak. Mary ini sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dihadapi. Mungkin akan ada sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Yang paling penting sekarang adalah mencari Mary, dan Aditya juga memiliki rencana untuk kembali ke Toraja. Melanie, kamu tidak ingin melepaskanku sekarang. Sepertinya tuan muda ini harus menjagamu. Aditya berpikir dalam hati, dan kemudian dia berkata kepada 4 bawahannya, silakan, seluruh kota mencari Mary, dan mereka yang menemukan Mary akan diberi hadiah. Ya, ke-4 bawahan setuju serempak, dan segera dipanggil untuk memberitahu yang lain. Aditya mengantar ke-4 pria ini kembali ke kota Manado. Aditya pertama kali pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Leo. Pada saat ini, Leo telah menyelesaikan operasi, dan jari yang terputus juga terpasang. Tuan Aditya, jangan khawatir tentang saya. Dokter mengatakan bahwa jari-jari saya baik-baik saja, dan mereka akan kembali berfungsi normal setelah pelatihan rehabilitasi. Leo tersenyum dan berkata kepada Aditya. Aditya mengangguk dan berkata kepada Leo, jaga lukamu. Aku akan datang menemuimu dalam 2 hari. Tuan Aditya, kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Gadis bernama Mary ini cukup kejam. Leo tampak sedikit bermartabat, mengingatkan Aditya. Ya, Aditya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan meninggalkan rumah sakit sendirian. Setelah kembali ke rumah, hari sudah malam. Farah menemani Anjani dan Dahlia. Dia hanya tahu bahwa Aditya menyelamatkan Anjani, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aditya tidak berencana memberitahu Farah, karena dia tidak ingin Farah terlalu khawatir. Melihat Aditya kembali, Farah dengan cepat bangkit dan menyapanya. Kali ini, Anjani juga membuat banyak kemajuan. Dia juga bangun untuk menemuinya, menatap Aditya dengan ekspresi bersyukur. Kakak ipar, kamu kembali. Anjani menyapa Aditya. Farah tercengang, berpikir bahwa ini benar-benar matahari yang terbit dari barat. Kapan Anjani menjadi begitu peka? Di masa lalu, Anjani selalu mengolok-olok Aditya, dan itu dianggap baik. Kapan dia begitu lembut kepada Aditya? Ya, Aditya tersenyum sedikit dan menyentuh kepala kecil Anjani. Itu membuat Anjani sedikit malu, dan dia juga merasa malu. Tetapi sekarang dia benar-benar mengubah pendapatnya tentang Aditya, dan berpikir bahwa saudara ipar ini sangat kuat dan luar biasa. Memikirkan bagaimana Aditya dihina dan diejek di masa lalu, Anjani merasa bahwa dia benar-benar bodoh. Perubahan sikap Anjani terhadap Aditya mengejutkan Dahlia. Meskipun pandangan Dahlia tentang Aditya juga telah berubah, tetapi dia masih memandang rendah Aditya. Jangan menyentuhnya secara membabi buta. Bagaimana bisa seorang ipar menyentuh kepala ipar perempuan? Dahlia memelototi Aditya, tidak puas dengan tindakan Aditya barusan. Aditya mengabaikan Dahlia. Dia sangat mengenal ibu mertua ini, dan semakin dia mengabaikannya, semakin dia menjadi bersemangat. Tidak apa-apa Bu, kakak iparku laki-laki berani dan dia tidak sekotor itu. Anjani tersenyum pada Dahlia dan berkata. Dahlia memutar matanya dan kembali ke kamarnya dengan mendengus. Kakak ipar, aku akan kembali ke kamarku juga. Jadi aku tidak akan menunda dunia 2 orang antara kamu dan saudara perempuanku. Anjani berkata kepada Aditya dengan sangat sopan. Ayo pergi, jawab Aditya datar. Bahkan, dia merasa sangat tidak nyaman. Luar biasa terbiasa dengan hal semacam ini. Dia merasa canggung ketika Anjani memperlakukannya dengan sangat dingin. Setelah semalaman hening, pagi telah tiba.
Aditya mengantar Farah ke perusahaan. Sekarang Farah adalah pemimpin perusahaan IMIP. Sebagai manajer umum perusahaan ini, dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Hanya saja dia belum tahu bahwa bos sebenarnya dari perusahaan ini adalah Aditya. Setelah mengantarkan Farah ke perusahaan, Aditya pergi. Belum ada berita tentang Mary, yang jauh di luar dugaan Aditya. Bagaimanapun, bawahan Dylan memiliki energi yang besar di kota Manado, dan tidak terlalu sulit untuk menemukan seseorang. Tapi malam telah berlalu, dan tidak ada berita sama sekali. Mungkinkah Mary telah meninggalkan kota Manado? Aditya memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan dia merasa sedikit terganggu. Aditya pergi dari perusahaan IMIP, tetapi dia tidak tahu bahwa sepasang mata seperti serigala sedang menatap pintu perusahaan IMIP. Bersambung.